Halo sobat, tak terasa waktu terus berlalu. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, hingga kini kita sudah berada di penghujung tahun dan bersiap menghadapi tahun yang baru. Tahun baru memang selalu disambut dengan istimewa oleh sebagian besar penduduk bumi. Hal ini lantaran di tahun yang baru tentu akan dimulai harapan-harapan baru serta target-target baru yang harus dicapai pada tahun yang baru. Di seluruh dunia, terdapat berbagai kebudayaan dengan sistem penanggalannya masing-masing. Namun, secara internasional, perayaan tahun baru dimulai pada saat tepat pukul 12 malam di antara tanggal 31 Desember dan 1 Januari menurut penanggalan Masehi. 12 tepat tengah malam. Secara umum, masyarakat merayakan malam pergantian tahun dengan pesta kembang api, meniup trompet, dan makan bersama keluarga dan kerabat. Namun rupanya, ada berbagai cara unik yang dilakukan oleh beberapa kebudayaan The Shop. Seperti apa sajakah itu? Yuk simak selengkapnya di info santai berikut ini. Penurunan bola raksasa di New York, Amerika Serikat. Di antara perayaan tahun baru di penjuru dunia, pesta perayaan malam pergantian tahun di kawasan Times Square di kota New York, Amerika Serikat adalah yang paling populer. Hal ini lantaran pada perayaan tersebut biasanya diisi dengan pesta kembang api yang meriah dan penampilan artis-artis top dunia. Ribuan orang biasanya membanjiri kawasan Times Square untuk mengikuti acara perhitungan detik-detik tahun baru. Tepat pada pukul 23.59 tengah malam, ada tradisi unik berupa penurunan bola raksasa yang disebut dengan Big Apple dari tiang pengikatnya di atas gedung One Times Square. Tepat pada pukul 00.00 atau 12 malam, bola akan jatuh ke bawah dan disambut dengan sukacita oleh orang-orang di tempat tersebut. Tradisi ini sudah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Bola raksasa tersebut terbuat dari waterproof kristal berdiameter sekitar 70 kaki dan dihiasi lampu LED sehingga menjadikannya begitu terang dan meriah. Pesta pun akan dilanjut dengan konser musik dan pesta kembang api besar-besaran hingga menjelang pagi. Menembakkan meriam di atas istana Edinburgh, Skotlandia. Perayaan pergantian tahun di Britania Raya tentu tidak kalah meriah sob. Datangnya tahun baru oleh masyarakat Skotlandia ditandai dengan penembakan meriam bersejarah dari atas istana Edinburgh. Masyarakat sangat antusias menyambut hal tersebut dan akan memadati kawasan bersejarah tersebut pada 31 Desember. Selanjutnya, masyarakat akan bersama-sama menyanyikan lagu Auld Lang Syne yang merupakan lagu khas tahun baru asal negara tersebut. Hal yang unik dari lagu karya penyair Skotlandia bernama Robert Burns ini adalah di beberapa negara di dunia menggunakan lagu tersebut untuk event yang berbeda-beda. Misalnya di Taiwan, Hong Kong, dan Jepang yang menggunakan lagu ini untuk acara perpisahan sekolah. Sementara itu, di Singapura dan beberapa negara jajahan Inggris lainnya menggunakan lagu ini sebagai lagu perpisahan kematian. Hingga di Korea yang sempat menjadikan notasi dari lagu ini sebagai lagu kebangsaan mereka sebelum negara ini terpisah dan memiliki lagu kebangsaan masing-masing. Memakan 12 butir anggur di Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara di Eropa dengan tradisinya yang khas dan beragam. Selain itu, sebagai salah satu negara dengan daerah jajahan terluas di dunia pada masa kolonialisme, menjadikan tradisinya turut mempengaruhi sejumlah kebudayaan di berbagai negara di belahan dunia. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Spanyol saat menyambut tahun baru adalah dengan cara memakan 12 butir anggur kuning menjelang pergantian tahun. Masyarakat di sana biasanya memakan anggur satu persatu mengikuti detik demi detik menjelang pergantian tahun. Pada saat waktu menunjukkan tepat pukul 12 dini hari, anggur-anggur tersebut harus segera dihabiskan. 12 butir anggur tersebut melambangkan 12 bulan dalam 1 tahun yang akan mereka hadapi di tahun berikutnya. Setelah memakan anggur tersebut, mereka akan menyampaikan doa dan harapannya di tahun yang baru tersebut. Setelah makan anggur-anggur tersebut, biasanya akan dilanjutkan dengan meminum anggur-anggur dan melakukan perayaan bersama keluarga dan kerabat dekat mereka hingga menjelang pagi hari. Membakar tokoh-tokoh terkenal Ekuador. Di Ekuador ada tradisi unik dalam menyambut tahun baru nih sob. Masyarakat di sana akan merayakan tahun baru dengan cara membakar orang-orangan yang terbuat dari bahan-bahan seperti jerami, kertas, kain bekas, dan sebagainya. Kebanyakan replika yang dibakar adalah menyerupai para politikus, pejabat publik, dan tokoh terkenal lainnya yang dibenci serta mereka anggap berkinerja buruk dan hanya menyengsarakan rakyat. Tradisi ini kurang lebih miriplah dengan pembakaran ogoh-ogoh di Bali menjelang perayaan Nyepi. Selain itu, di Ekuador ada tradisi unik lainnya yang disebut dengan tradisi janda menangis. Pada perayaan tersebut, para laki-laki yang berpakaian seperti wanita harus membuat sebanyak mungkin orang tertawa dan menangis, lalu orang-orang sekitarnya akan memberikan uang seadanya sebagai imbalan. Sebagaimana negara Amerika Latin lainnya yang merupakan bekas koloni Spanyol, mereka juga memiliki tradisi memakan 12 buah anggur dan mengucapkan harapan mereka untuk 12 bulan ke depan.
menggunakan atribut bulat-bulat Filipina. Selain identik dengan kembang api dan trompet, suasana tahun baru di Filipina identik dengan ornamen-ornamen berbentuk bulat dan polkadot. Hal ini lantaran menurut keyakinan masyarakat setempat, bentuk bulat yang digunakan saat momen tahun baru bisa menarik banyak rezeki dan kelancaran urusan mereka di tahun tersebut. Tak heran jika menjelang tahun baru di Filipina akan banyak dijumpai perabotan bernuansa bulat dan ornamen-ornamen bulat di sana. Selain itu, masyarakat Filipina akan terlihat mengenakan baju bermotif polkadot atau bulat-bulat saat perayaan tahun baru. Sebagai salah satu negara bekas jajahan Spanyol, Filipina juga memiliki tradisi berupa makan 12 butir anggur saat tengah malam menjelang pergantian tahun, sob. Tradisi makan-makan dan pemukulan genta di Jepang. Jepang merupakan negara dengan tradisi khasnya yang begitu terkenal di dunia. Selain kedisiplinan dan etos kerjanya yang tinggi, masyarakat Jepang juga terkenal dengan kepedulian masyarakatnya dalam menjunjung tinggi tradisi leluhur bangsa mereka. Di Jepang, perayaan tahun baru disebut sebagai Omisoka atau Otsugomori. Perayaan tahun baru menurut penanggalan tradisional Jepang yang disebut dengan kalender Tempo, tahun baru jatuh pada bulan ke-12 hari ke-30 atau bulan ke-12 hari ke-29. Namun sejak Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, sistem penanggalan di Jepang pun mulai menggunakan kalender internasional yang menggunakan sistem penanggalan Gregorian atau Masehi. Kendati demikian, sistem penanggalan tradisional Jepang pun hingga kini masih dilestarikan. Sepanjang hari terakhir dalam setahun, orang Jepang disibukkan dengan berbagai tradisi Toshikoshi atau yang berarti melewatkan tahun. Malam pergantian tahun yakni antara 31 Desember hingga 1 Januari pada pagi hari disebut Joya atau malam tahun baru dan merupakan kesempatan berkumpul bagi anggota keluarga. Pada malam pergantian tahun baru di Jepang terdapat tradisi memakan soba yang disebut Toshikoshi, soba dan ikan sarden. Selain itu, orang Jepang memiliki tradisi menyambut Toshigami atau dewa tahun baru dengan cara tidak tidur hingga di pagi hari. Orang yang lekas dari itu dipercaya rambutnya menjadi beruban. Pada malam pergantian tahun, kuil-kuil Buddha dan Shinto melakukan tradisi membunyikan genta malam tahun baru sebanyak 108 kali yang melambangkan jumlah nafsu manusia. Stasiun televisi dan radio Jepang biasanya juga menayangkan acara musik tahun baru atau yang dikenal sebagai Kohaku Utagassen yang diisi oleh penyanyi dan kru musik terkenal di negeri Sakura tersebut. Perayaan tahun baru di Indonesia. Jika tadi kita sudah membahas mengenai tradisi perayaan tahun baru di beberapa penjuru dunia, rasanya kurang afdol jika kita melewatkan negara kita sendiri ya sob. Perayaan tahun baru di Indonesia sendiri pada dasarnya tidak ada yang terlalu istimewa sih. Hal ini lantaran perayaan tahun baru tiap tanggal 1 Desember bukanlah bagian dari budaya tradisional kita. Beberapa kebudayaan di Indonesia juga memiliki penanggalan tersendiri yang memiliki tradisi masing-masing dalam tiap pergantian tahun, seperti penanggalan Hijriah, penanggalan Jawa, penanggalan Saka, dan sebagainya. Perayaan tahun baru tiap 1 Januari tersebut merupakan budaya barat yang masuk seiring penjajahan oleh Belanda selama ratusan tahun. Maraknya globalisasi juga turut menjadikan perayaan tahun baru menjadi salah satu momen yang banyak dirayakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia juga menetapkan 1 Januari sebagai hari libur nasional. Biasanya, masyarakat Indonesia merayakan tahun baru dengan menggelar acara kumpul-kumpul bersama keluarga dan kerabat, melakukan pesta makan-makan, dan membakar beberapa bahan makanan seperti jagung, sosis, dan daging, menggelar konser musik dan beragam pertunjukan, serta menyaksikan pesta kembang api. Seluruh stasiun televisi pun akan serentak menayangkan beragam pertunjukan tahun baru, serta menyaksikan secara langsung detik-detik pergantian tahun dan beberapa wilayah di Indonesia yang terbagi dalam 3 zona waktu berbeda, yakni waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Namun demikian, ada beberapa wilayah di Indonesia yang tidak merayakan tahun baru. Salah satunya di wilayah Aceh yang melarang perayaan tahun baru karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan pada masyarakat setempat. Nah, itu tadi sob beberapa perayaan tahun baru di penjuru dunia. Secara umum, tahun baru berisi harapan akan kehidupan yang lebih baik di tahun berikutnya, serta menutup kisah-kisah yang kurang bagus di tahun yang sebelumnya. Bagaimana nih sob? Kira-kira apa harapan kalian untuk tahun baru ini? Tulis di kolom komentar ya.